Kita kembali di dialog Kadin Capres-Cawapres 2014. Saya agak ngeri ngomong debat, soalnya ini bukan debat, ini dialog ya. Jadi lebih lebih mencerahkan mestinya begitu. Kira-kira seperti itu yang dikatakan oleh Pak Adin tadi. Ya. Kita sudah dengarkan Ketua Penyelenggara menyampaikan sambutannya, begitu juga dengan Ketua Umum Kadin menyampaikan paparan dan insight-nya. Kita akan berikan kesempatan barangkali, Afi. Tentu kita akan berikan kesempatan untuk Capres-Cawapres yang sudah hadir, Pak Prabowo maksud saya, dan juga Pak Hatta Rajasa untuk berikan kata sambutan. Kami persilahkan. Terima kasih. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Kadin Bapak Suryo Sulisto dengan para pendiri Kadin, para senior yang hadir, para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh industri perdagangan Republik Indonesia yang hadir di sini. Kehormatan besar bagi kami diundang. Kami diundang untuk hadir dalam sebuah dialog tentang ekonomi Indonesia. Dan memang saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kita mendirikan sebuah republik, dalam kita bernegara, memang tujuan kita adalah mencapai kemakmuran bersama. Kita menginginkan untuk membangun negara yang sejahtera, di mana rakyat kita harus cukup pangan, cukup papan, dan cukup sandang. Cita-cita bangsa kita dari sejak ribuan tahun bisa kita simpulkan dalam suatu harapan, filosofi nenek moyang kita. Kebetulan saya pakai bahasa Sanskerta, gemah ripah loh jinawi, tata tentram karta raharjo. Jadi itulah cita-cita kita. Kita ingin rakyat kita hidup berkecukupan. Kita mengerti dan mengetahui bahwa kita sudah mencapai banyak. Kita tahu kebesaran ekonomi kita, kita tahu kekayaan ekonomi kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan saya ke daerah-daerah selama beberapa tahun ini, saya menemukan bahwa ternyata tidak hanya ada satu Indonesia, ternyata ada 3 Indonesia. Indonesia yang di abad ke-21, saudara-saudara sekalian, ada Indonesia yang masih hidup di abad ke-19 atau awal ke-20. Dan ada Indonesia yang masih hidup di zaman bisa dikatakan pra-industri. Nah, dengan kenyataan ada 3 Indonesia ini, saya dengan kawan-kawan semakin percaya bahwa kita perlu suatu pendekatan pembangunan ekonomi yang katakanlah multi jalur. Jalur untuk yang sudah siap di abad ke-21, silakan bersaing dengan dunia. Bagi mereka yang masih ketinggalan, adalah kewajiban pemerintah Republik Indonesia untuk terjun, untuk proaktif, untuk menjadi pelopor dan mengangkat kesejahteraan rakyat kita yang tertinggal, yang belum masuk ke abad ke-21. Yang ini, itulah concern kami, bagaimana kita percepat pembangunan, kita percepat pertumbuhan, dan kita percepat pemerataan. Dengan demikian, cita-cita bangsa kita, rakyat yang hidup berkecukupan,
itu akan terwujud. Itulah perjuangan saya dan Saudara Hatta Rajasa dan kawan-kawan dari Koalisi Merah Putih. Kita ingin memberi solusi-solusi yang praktis. Kita ingin mengimplementasi rencana-rencana yang hebat. Saya kira itu pembukaan terima saya. Kasih, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Barangkali nanti Pak Hatta bisa bergabung juga dari tanya jawab yang akan berlangsung. Yang akan berlangsung. Dan kita akan jelaskan dulu gitu bagaimana dialog ini akan berjalan. Kita akan memberikan kesempatan sekitar 1 menit bagi para rekan-rekan Kadin di sini untuk bertanya, dan juga akan ada kami berikan waktu sekitar durasi 3 menit untuk kemudian Bapak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di segmen ini kita akan mengangkat tema yaitu pangan, pertanian dan juga kelautan. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan, Pak. Silakan. Mohon disebut nama dan asal asosiasi atau silakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak calon Presiden Bapak Prabowo dan Subianto, serta Bapak calon Wakil Presiden Bapak Hatta Rajasa. Selamat malam dan salam sejahtera, Pak. Saya Rudian Kopot, Ketua Komite Tetap Perkebunan Kadin, akan bertanya mengenai masalah ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Seperti kita ketahui, Pak, masalah ketahanan pangan sudah menjadi masalah utama dunia sekarang ini. Karena peningkatan penduduk yang 30% akan diikuti dengan peningkatan konsumsi yang sampai 70%. Kalau kita lihat dari sisi demand, hal itu disebabkan karena kenaikan penduduk serta peningkatan pendapatan menyebabkan kenaikan konsumsi tadi. Sedang dari sisi supply, lahan yang tersedia terbatas. Serta akibat daripada cuaca yang tidak menentu, maka kesinambungan daripada peningkatan produksi juga terganggu. Akibat daripada itu adalah defisit pangan bertambah makin lama makin besar. Pertanyaan kami adalah, apa konsep ketahanan dan kemandirian pangan yang Bapak tawarkan, khususnya terkait dengan pengurangan ketergantungan import akan pangan? Baik. Yang kedua, bagaimana keharmonisan daripada peran petani menengah dan pengusaha besar. Baik. Yang kedua adalah bicara pertanian, perkebunan, berarti masalah kesediaan pangan. Untuk itu, saya mohon bagaimana alokasi daripada kesediaan pangan. Lahan Baik. tadi. Lengkap sekali pertanyaannya, Bapak. Terima kasih dulu, atas pertanyaan Pak Rudian. Silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat strategis. Sebetulnya yang Bapak tanya adalah inti daripada strategi pembangunan kami. Yang kami lihat memang sangat benar, pertambahan penduduk mengakibatkan persediaan pangan dunia terbatas dan mengakibatkan harga pangan naik. Harga pangan rata-rata dalam 10 tahun ini naik rata-rata 80%, 70-80%. Kalau jagung dalam 10 tahun naik 98%. Jagung. Kedelai 78%. Jadi memang benar. Nah, bagaimana? Kami membaca bahwa kita punya suatu yang bisa dikatakan window of opportunity. Kita ada waktu karena kita masih ada lahan. Ya, masih ada lahan. Kebetulan lahan yang kita miliki adalah hutan-hutan yang sudah rusak, degraded and destroyed forests. Kita ada 77 juta hutan yang sudah rusak, dan kerusakan ini berlanjut terus. Lanjutnya adalah tiap 10 menit rusak hutan seluas 6 lapangan bola. Jadi kita duduk di sini sudah lebih dari 10 menit, hutan seluas 6 lapangan bola rusak. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi strategi kami adalah yang sudah rusak ini, 77 juta hektar ini, sebagian sesuai kemampuan kita robah menjadi lahan produktif. Saudara-saudara sekalian,
Dengan demikian, kita mengejar, hitungan kami, kita punya 20 tahun. Our window of opportunity, kita masih punya, we have 20 years, hitungan kami. Dalam 20 tahun ini, kita harus segera membuat Indonesia swasembada pangan, swasembada energi, kemudian perbaiki kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia, perbaiki kesehatan, pendidikan, dan membuat berhasil program keluarga berencana. Karena yang kita kejar sekarang adalah bom, yaitu ledakan penduduk, the population explosion. Ledakan penduduk. Kita tambah tiap tahun, tambah 5 juta mulut baru yang harus kita beri makan. Baik, Bapak, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan lainnya, masih tentang sektor yang tadi, pangan, kelautan, pertanian dan kelautan. Silakan Ibu, silakan sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prabowo dan Pak Hatta yang saya hormati, saya Nada Soraya Jayakusuma dari Provinsi Kepulauan Riau. Pertanyaan saya adalah mengenai kebijakan kelautan nasional, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia sebagai sebuah negara maritim terbesar di dunia. Namun sampai saat sekarang tidak ada satupun kebijakan yang membuat kita bisa mandiri dalam negara kita sendiri, karena kebijakan tersebut tidak mengarah kepada kelautan, terutama illegal fishing dan segala sesuatunya. Kadin Indonesia, Pak, saat sekarang telah membuat Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi pilot project dalam rangka menjadikan Provinsi Kepulauan Riau adalah Marine Culture Province. Yang saya ingin tekankan, selain industri kebijakan kelautan nasional, apa pendapat Bapak tentang pendirian Pengawal Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea and Coast Guard? Karena itu penting, Pak. High cost ekonomi adanya di laut. Jadi kami mohon jika nanti Bapak-Bapak terpilih bisa melanjutkan program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi dan dijawab. Baik, terima kasih Ibu Jayakusuma. Saya sangat sependapat bahwa kita harus memperkuat konsentrasi kita dalam dunia maritim. Kita banyak kehilangan kekayaan kita. Ini sedang ramai sekarang. Berapa banyak sih yang kita hilang kekayaan kita, ya kan? Salah satu tim pakar saya membawa angka kepada saya tadi pagi, ya, kehilangan kita dari laut saja tiap tahun menurut tim pakar ini, ya, harus diverifikasi. Tetapi angka yang saya dapat sungguh sangat mengejutkan. 100 triliun tiap tahun, 10 billion US dollars dari sektor kelautan. Jadi saya sangat sependapat, kita harus memperkuat pemerintah. Tadi saya katakan, di saat atau pada saat dunia swasta belum siap, ragu-ragu atau belum punya kemampuan, pemerintah harus proaktif, ya, dengan berbagai cara, memberi fasilitas, memberi insentif, memberi tax holiday, memberi banyak sekali insentif yang bisa kita berikan supaya ada industri processing hasil laut. Kemudian kapal-kapal kita harus kita perbanyak, kapal processing, mothership, dan saya sangat sependapat Coast Guard kita harus kita perkuat, angkatan laut kita harus kita perkuat untuk menjaga kekayaan laut Republik Indonesia. Baik. Bisa ditambahkan kalau ada masih ada waktu, silakan. Bapak? Silakan, masih ada 1 menit. Terima kasih. Saya kira saatnya kita, konsep atau strategi pembangunan kita sebagai negara kepulauan, sejak deklarasi Juanda yang belum banyak kita sentuh, Pak SBY sekarang sudah mulai melihat pembangunan berbasis maritim. Oleh sebab itu kita bisa menjadi negara dengan basis industri maritim yang kuat. Asalkan 2 hal kita lakukan. Pertama, secara komprehensif
kita mengembangkan sistem transportasi yang handal untuk menekan kos logistik yang sekarang 14,08% terhadap biaya produksi. Kita tekan at least sebelum 2017 menjadi 10%. Maka dengan demikian para nelayan kita, para petambak di pesisir, para perumput laut yang beroperasi di laut, dan mineral tambang-tambang laut bisa sangat efisien untuk mengembangkan industri berbasis maritim. Saya sungguh yakin kekhasan Indonesia ini akan menjadikan kita sebuah negara maritim yang terkuat. Baik, ya. Terima kasih Pak Hatta. Tadi jawabannya juga pertanyaan dari sisi industri kelautan, perikanan, dan juga pertanian. Kami akan lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Ada pertanyaan dari mengenai perdagangan dan juga investasi dan juga energi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kadin dengan Capres Cawapres 2014.